PKS menjadi partai yang komitmen dan tegas menyatakan penolakannya terhadap disahkannya RUU IKN. Tentu kita membahasnya memiliki argumen bahwa permasalahan IKN ini baik secara formil maupun material itu bermasalah. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Tentu kita berharap visi misi yang kita sampaikan itu juga diakomodir dan akan diperjuangkan oleh calon presiden dan calon wakil presiden kita yang kita dukung. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan partai pengusungnya mulai mencetuskan kritik penolakan terhadap pemindahan ibu kota Nusantara. Anies menyebut pemindahan IKN akan menimbulkan ketimpangan baru, sementara Presiden Jokowi membantah dengan adanya IKN ketimpangan akan terhapuskan. Lalu apakah jika Amin menang, IKN proyek Mercusuar era Jokowi tinggal kenangan? Ya, Anies Baswedan mengemukakan penilaiannya terhadap pembangunan ibu kota negara di kota Nusantara, Kalimantan Timur, sebagai yang sesuai dengan tujuan pemerataan kota-kota di Indonesia. Menurutnya, dengan pembangunan itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru dengan kota-kota di sekitarnya. Lebih jauh, Anies melemparkan gagasannya jika tujuannya adalah menciptakan pemerataan, maka yang dilakukan seharusnya meningkatkan kota kecil menjadi menengah secara merata, dan kota menengah ditingkatkan menjadi kota besar. Yang mengejutkan lagi, partai satu koalisi pengusung Anies Baswedan, Caimin, yaitu PKS juga memberikan sentilan akan pembangunan IKN jelang pertarungan Pilpres 2024 yang semakin memanas. Hal ini seakan menunjukkan sikap antitesa Jokowi yang luar biasa tanpa ditutup-tutupi. Presiden PKS Ahmad Saiku berkomentar terhadap proyek IKN, seraya menyampaikan harapan agar Anies Baswedan untuk tidak melanjutkan upaya pemindahan ibu kota ke IKN. Waduh, nggak bahaya ta ini? Ketika proyek IKN sudah jalan dan kabarnya akan digunakan upacara HUT RI Agustus 2024 mendatang. Kok masih ada kubu paslon yang belum sepakat dan ingin membatalkan IKN? Namun yang menarik beda dengan PKS dan Anies Baswedan. Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang sekaligus wakil presiden dari Anies Baswedan justru masih mendukung pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN. Terlebih lagi, pembangunan itu juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota. Meski begitu, pihaknya menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik. Apakah ini alasan-alasan kekhawatiran Presiden Jokowi meletakkan orang-orang yang di lingkarannya seperti Muhaimin Iskandar, Gibran, serta Mahfud MD di setiap calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024? Indonesia merupakan negara yang besar, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Otomatis negeri ini mempunyai segudang masalah yang harus segera dicarikan solusinya. Demi kemajuan bangsa, Presiden Jokowi pernah berkata bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi akan terasa manfaatnya di masa depan. Pembangunan jalan tol, bandara, bendungan akan terasa manfaatnya di masa yang akan datang. Lalu kenapa sampai di sini Anies dan PKS baru sekarang berkoar seakan menolak pembangunan IKN? Apakah jika pasangan Anies dan Caimin menang nanti, IKN akan jadi kenangan seperti Candi Hambalang? Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan partai pengusungnya mulai mencetuskan kritik penolakan terhadap pemindahan ibu kota Nusantara. Anies menyebut pemindahan IKN akan menimbulkan ketimpangan baru, sementara Presiden Jokowi membantah dengan adanya IKN ketimpangan akan terhapuskan.
Lalu apakah jika Amin menang, IKN proyek Mercusuar era Jokowi tinggal kenangan? Ya, Anies Baswedan mengemukakan penilaiannya terhadap pembangunan ibu kota negara di kota Nusantara, Kalimantan Timur, sebagai yang sesuai dengan tujuan pemerataan kota-kota di Indonesia. Menurutnya, dengan pembangunan itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru dengan kota-kota di sekitarnya. Lebih jauh, Anies melemparkan gagasannya jika tujuannya adalah menciptakan pemerataan, maka yang dilakukan seharusnya meningkatkan kota kecil menjadi menengah secara merata, dan kota menengah ditingkatkan menjadi kota besar. Yang mengejutkan lagi, partai satu koalisi pengusung Anies Baswedan, Caimin, yaitu PKS juga memberikan sentilan akan pembangunan IKN jelang pertarungan Pilpres 2024 yang semakin memanas. Hal ini seakan menunjukkan sikap antitesa Jokowi yang luar biasa tanpa ditutup-tutupi. Presiden PKS Ahmad Saiku berkomentar terhadap proyek IKN, seraya menyampaikan harapan agar Anies Baswedan untuk tidak melanjutkan upaya pemindahan ibu kota ke IKN. Waduh, nggak bahaya ta ini? Ketika proyek IKN sudah jalan dan kabarnya akan digunakan upacara HUT RI Agustus 2024 mendatang. Kok masih ada kubu paslon yang belum sepakat dan ingin membatalkan IKN? Namun yang menarik beda dengan PKS dan Anies Baswedan. Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang sekaligus wakil presiden dari Anies Baswedan justru masih mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Terlebih lagi, pembangunan itu juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota. Meski begitu, pihaknya menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik. Apakah ini alasan-alasan kekhawatiran Presiden Jokowi meletakkan orang-orang yang di lingkarannya seperti Muhaimin Iskandar, Gibran, serta Mahfud MD di setiap calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024? Indonesia merupakan negara yang besar, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Otomatis negeri ini mempunyai segudang masalah yang harus segera dicarikan solusinya. Demi kemajuan bangsa, Presiden Jokowi pernah berkata bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi akan terasa manfaatnya di masa depan. Pembangunan jalan tol, bandara, bendungan akan terasa manfaatnya di masa yang akan datang. Lalu kenapa sampai di sini Anies dan PKS baru sekarang berkoar seakan menolak pembangunan IKN? Apakah jika pasangan Anies dan Caimin menang nanti, IKN akan jadi kenangan seperti Candi Hambalang? Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.